Perintah tegas Presiden Prabowo perang lawan judi online. Upaya pemerintah lindungi anak dari bahaya internet. DPR sahkan RUU Minerba jadi undang-undang. Ibu hamil ngidam ditilang polisi. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Luar biasa ini. baik ya. Dan tentunya kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan politikan, ekonomi dan juga hiburan. Kita ketahui bahwa dari Presiden Prabowo Subianto pun dari pemerintah yang menegaskan untuk menghempaskan tuntas kasus judi online. Dan kita ketahui bahwasanya dari Menteri Komunikasi dan Digital telah berkoordinasi dengan Google dan telah menghapus banyak sekali judi online situs dan juga bahkan situs pornografi. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pencalonan kembali Prabowo Subianto di Pilpres 2029 dilakukan untuk memperkuat konsolidasi partainya dalam pemerintahan. Dan ia menyebut mandat itu diberikan agar dapat menjadi wujud harapan besar di periode pertama kepemimpinan Prabowo Subianto dan bisa berhasil. Partai Gerindra menjelaskan terkait alasan pencalonan kembali Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2029 yang ditetapkan melalui Kongres Luar Biasa pada beberapa waktu lalu. Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan, pencalonan kembali Prabowo tersebut karena bertepatan di momen Kongres Luar Biasa partainya yang kerap digelar setiap 5 tahun. Oleh karena itu, pengumuman rencana maju kembali Prabowo di Pilpres 2029 tidak terlalu dini karena bertepatan dengan momen tersebut. Selain itu juga, menurutnya, Prabowo telah menyatakan kesuksesan periode pertamanya akan menjadi kunci untuk kembali maju atau tidaknya di Pilpres 2029. Kongres Partai Gerindra diselenggarakan selama 5 tahun sekali atau Kongres Luar Biasa selama 5 tahun sekali. Pengambilan keputusan penting di Partai Gerindra selalu dilakukan atas mandat Kongres. Jadi pengambilan keputusan agar Partai Gerindra dalam pemilihan umum Presiden 2029 mencalonkan Pak Prabowo dimaksudkan untuk memberi kepastian politik agar Partai Gerindra dalam 5 tahun ini konsolidasinya bukan hanya urusan kepartean tetapi juga memastikan supaya pemerintahan ini berhasil. Karena mandat untuk 2 kalinya sudah dapat. Dan seperti yang saudara ketahui bahwa Pak Prabowo juga menyatakan bahwa keberhasilan pemerintah yang beliau pimpin menjadi pertaruhan untuk periode kedua. Jadi ini mandat sekaligus harapan agar keberhasilan menyertai pemerintahan ini. Dari Jakarta, Fahrizal Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Perumahan dan Pemukiman Muarar Sirait, selamat pagi Istana untuk melakukan rapat terbatas mengenai peta jalan membangun dan juga merenovasi 3 juta rumah. Dan saat datang di Istana Kepresidenan, Marwarar menunjukkan berkas yang akan menjadi bahan rapat tersebut. Menteri PKP Marwarar Sirait menyatakan bahwa skenario yang sedang disusun merupakan rencana kerja yang akan dipresentasikan dalam rapat bersama DPR RI. Kira soal apa Bang? Bocorannya waktu Bang. Waduh. Sebutin Bang. Peta jalan. Peta jalan bangun 3 juta rumah ya Bang. Oke. 3 juta lagi. Diketahui, Kementerian PKP menyiapkan beberapa skenario, termasuk memanfaatkan anggaran APBN tahun 2025 yang telah ditetapkan, serta memperkuat ekosistem perumahan dalam pembangunan hunian bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Skenario lainnya mencakup realokasi APBN dengan dukungan ekosistem perumahan, serta skenario terakhir yang mengandalkan tambahan APBNP dan penguatan ekosistem perumahan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini angkat bicara terkait dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai universitas dengan hashtag atau tagar Indonesia Gelap. Dan dirinya mengatakan bahwa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa merupakan hal yang wajar dan dilindungi oleh negara. Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi unjuk rasa dengan hashtag atau tagar Indonesia Gelap. Merespon hal ini, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa demonstrasi tersebut merupakan hal yang wajar. Prasetyo pun menghimbau kepada para demonstrasi tetap memantau informasi, karena sejumlah hal terkait efisiensi yang disuarakan demonstrasi telah diluruskan. Ia menegaskan kebijakan pemerintah dalam efisiensi tidak berdampak pada pendidikan. Bahkan dirinya meminta kepada lapisan elemen masyarakat agar pemerintahan Presiden Prabowo dapat diberikan kesempatan. Boleh menghimbau adik-adik mahasiswa minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan hari Jumat sudah detail ya, di sini disampaikan oleh di Menkeu, saya juga ikut hadir, kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan, terutama untuk adik-adik mahasiswa kan, masalah KIP, kemudian PI, ya biar siswa itu tetap semua jalan, PDP tetap semua jalan. Jadi menyampaikan pendapat nggak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami. Itu sebenarnya kan efisiensinya, jadi jangan digeser ke efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat. Enggak begitu semangatnya itu. Kan teman-teman media tolong bantu jelaskan juga kan gitu kan. Teman-teman kan sudah beri penjelasan itu. Jadi berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, sekian bulan, banyak sekali masalah. Tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi kan begitu. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan juga Keamanan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang. Dalam kesempatan ini, pemirsa, Prabowo meminta agar penindakan terhadap judi online semakin dipertegas. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan Presiden Prabowo tidak ingin penindakan hanya men-take down atau menghapus situs judi online. Namun Prabowo memerintahkan agar aliran dana terkait judi online ditelusuri. Ia menekankan bahwa pemerintah akan berperang serius terhadap judi online. Hasan menyebut Presiden Prabowo meminta jajarannya bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengatasi judi online di Indonesia. Jadi yang untuk perang sama judi online itu dikuatkan lagi. Jadi tidak hanya take down situs maupun aplikasi, tapi sekarang juga ditelusuri payment gateway-nya, aliran uangnya juga ditelusuri karena ini perang yang serius dari pemerintah terhadap judi online gitu. Termasuk juga kerjasama dengan berbagai negara yang untuk mengatasi ini. Jadi nggak cuma sendiri di Indonesia gitu, tapi juga ada kerjasama dengan berbagai negara. Lebih lanjut, Hasan menyampaikan pentingnya menjalin kerjasama dengan negara lain untuk mengatasi judi online. Salah satunya untuk menelusuri operator judi online yang berada di luar negeri. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai gelar rapat atau ratas terbatas, Presiden Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan bahwa pemerintah akan segera terbitkan PP untuk menangani judi online dengan tegas. Dan Mutia menyebut Komdigi telah memblokir akses ke jutaan situs judi online. Usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta, dalam rapat terbatas dan makan siang bersama para menteri, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan bahwa payung hukum yang mengatur soal penanganan judi daring akan segera diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto membahas mengenai perkembangan upaya penanggulangan judi online yang tengah menjadi fokus perhatian pemerintah. Menurut Mutia, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya adanya peraturan yang lebih tegas untuk menangani masalah judi daring. Sejauh ini pemerintah telah memblokir hampir 1 juta situs judi daring.
Oleh karena itu, upaya kolaboratif dengan berbagai instansi, termasuk kepolisian dan kejaksaan akan terus diperkuat. Guna memastikan perlindungan ruang digital bagi anak-anak, semua platform media diwajibkan untuk segera memblokir konten pornografi atau judi daring apabila ditemukan. Men-take down situs tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah tanpa giat-giat lainnya. Di antaranya tentu Komdigi juga telah menerapkan sistem saman, di mana nanti para platform diharapkan juga patuh dan berkolaborasi kalau ada konten yang terkait dengan pornografi anak ataupun judi online, maka mereka diwajibkan untuk melakukan take down dalam waktu secepat-cepatnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ini ungkap sebanyak 187.865 konten pornografi dan juga judi online 993.144 telah diblokir dan hal tersebut meningkat lantaran anak-anak turut terpaparnya judi online dan juga konten pornografi. Sementara itu, pemirsa, pihak Google mencatat dalam waktu sepekan atau 7 hari telah memblokir 100.000 lebih situs judi online. Usai lakukan kolaborasi kerjasama Kementerian Komunikasi dan Digital dan Google dalam Hari Keamanan Berinternet 2025 di Kementerian Komdigi Jakarta Pusat pada Selasa siang. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan aturan perlindungan anak di ranah digital yang semakin masif dan canggih telah memasuki tahap akhir mencapai 90%. Hal tersebut dikebut oleh pemerintah melalui Komdigi dikarenakan konten negatif seperti judi online dan pornografi yang melibatkan anak-anak. Mutia Hafid mencatat dalam 5 bulan terakhir, yakni periode tanggal 20 Oktober hingga 15 Februari, sebanyak 187.865 konten pornografi dan judi online 993.144 telah diblokir. Oleh karena itu, pentingnya aturan tersebut diterapkan yang nantinya akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Konten negatif termasuk judi online, ya, tidak hanya pornografi anak, tapi judi yang melibatkan anak-anak yang angkanya juga besar. Kemudian juga menghadirkan sistem kepatuhan modernisasi konten atau saman yang mewajibkan platform untuk mengikuti aturan-aturan dan jika tidak terkena denda. Di antara yang diatur itu yang paling harus cepat di take down adalah pornografi anak, ya Pak Dirjen, yang kedua judi online. Ini sudah berlangsung per Februari ini. Kita masih terus berkomunikasi dengan para platform karena keberhasilan dari aturan ini tentu juga akan bergantung kepada itikat baik dari para platform. Sementara itu, Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia, Putri Alam, mengatakan dalam memberantas konten negatif, Google terus lakukan kerjasama kepada kementerian lembaga terkait. Hingga saat ini, Google telah memblokir situs judi online sebanyak 100.000 lebih dalam waktu sepekan atau 7 hari sepanjang tahun 2024 lalu. Tadi sudah saya sampaikan juga untuk judi online saja, laporan kami setiap minggunya 100.000 situs judi online yang spammy itu kami blokir, 100.000 ya per minggu. Lalu untuk iklan judul 1,5 juta sudah kami blok sepanjang tahun lalu, dan tentunya ini tadi seperti saya utarakan adalah masalah yang sangat kompleks, jadi perlu dengan kolaborasi dari semua pihak dan harus dengan usaha yang berkelanjutan. Seperti yang diketahui, pemerintah tengah menggodok regulasi pembatasan usia penggunaan media sosial bagi anak. Aturan tersebut akan mengacu pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang diharapkan dapat mengontrol akses dan memberi perlindungan terhadap anak dari dampak konten media sosial dan internet yang negatif. Dari Jakarta, Muhammad Heri, Simpo TV melaporkan. Kita ketahui pemirsa dan juga Sally terkait dengan kasus judi online yang semakin marak di Indonesia dan juga kasus-kasus ataupun aksi-aksi yang kita lihat konten-konten di sosial media ataupun internet, ini memang banyak konten positif tapi disayangkan juga banyak konten yang negatif. Salah satunya adalah pornografi, di mana kalau kita ketahui bahwa gawai ataupun akses internet ini selalu dipakai ataupun digunakan oleh anak-anak muda dan juga di bawah umur, apalagi anak-anak ini yang harus kita waspadai, di mana orang tua harus bisa nggak lengah ya untuk memperlihatkan ataupun untuk merawat anaknya agar tidak melihat
situs-situs judi online ataupun situs-situs pornografi. Dan memang untuk mengurangi akses dari anak muda, ini Komdigi telah memblokir juga banyak ratusan ribu situs judi online maupun pornografi. Bahkan juga Google telah melakukan selama seminggu ini udah 100.000 situs judi online yang telah diblokir. Jadi kita berharap bahwasanya juga dukungan dari orang tua terhadap anak-anaknya untuk dipantau terus bagaimana menggunakan HP, karena kita ketahui seharusnya HP digunakan untuk pendidikan, men-search bagaimana pengetahuan, dan kita berharap bahwasanya memang judi online ataupun pornografi tidak terjerat di anak-anak kita nanti. Dan tentu juga langkah yang dilakukan oleh Komdigi ini sangat tegas dan sangat cepat ya, di mana maraknya angka judi online di Indonesia ini mudah-mudahan dengan langkah dan juga antisipasi seperti ini bisa memudarkan kasus judi online dan juga pornografi di Indonesia. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV, dan kita lanjutkan informasinya di mana TNI Angkatan Darat kembali melakukan pelepas liaran satwa dilindungi di kawasan Menlatpur, Kostrat, Gunung Sanggabuana, Karawang, Jawa Barat. Dan juga Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga turut melepas tim ekspedisi untuk memetakan populasi macan tutul Jawa sebagai bagian dari upaya pelestarian alam. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melepas liarkan sejumlah jenis satwa langka dilindungi, seperti 2 burung elang ular bido, 1 landak Jawa, 1 kijang, dan 1 musang pandan, ke hutan lindung penggunaan Sanggabuana, Karawang, Jawa Barat. Kasat Maruli menyampaikan, pelepas liaran satwa dilindungi di kawasan Menlatpur, Kostrat, Sanggabuana menjadi langkah strategis dan komitmen TNI AD dalam upaya konservasi alam. Kasat Maruli mengungkapkan pentingnya keterlibatan semua pihak dan tanggung jawab bersama untuk menjaga kawasan Gunung Sanggabuana sebagai hutan bagi satwa-satwa yang dilindungi. Tidak hanya pelepas liaran satwa dilindungi, Kasat Maruli juga melepas tim ekspedisi untuk mengamati hingga mengkonsolidasi data populasi macan tutul Jawa yang kini terancam punah untuk memahami situasi satwa langka tersebut di habitat alamnya. Hari ini kembali kita melepas liarkan hewan di Sanggabuana. Jadi kalau dilihat dari prosesnya kita bisa melepas semakin banyak, dan juga kita hari ini melepas tim untuk melaksanakan survei untuk macan tutul di Sanggabuana ini.
Ya, kalau perkiraan masih mungkin mudah-mudahan lebih dari 20 ya. Mudah-mudahan bisa lebih dari 20. Kita harapkan ini kita terus jaga bersama. Seperti tadi saya sempat singgung, mudah-mudahan nanti dilegalkan oleh Menteri bahwa daerah ini diharapkan jadi hutan lindung, sehingga bisa dinyatakan tempat latihan kita, sehingga kita betul-betul punya kewenangan untuk melindungi tempat ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Cihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jalinan kerjasama guna melindungi hutan di Indonesia terus ditingkatkan pemerintah, di mana Kementerian Pertanian bersama Polri ini memperbaharui nota kesepahaman. Adapun langkah ini sangat krusial mengingat perlindungan kawasan hutan dan satwa ke depannya agar terjaga. Polri dan Kementerian Kehutanan resmi memperpanjang nota kesepahaman soal perlindungan hutan untuk kedepannya. Penandatanganan ini dilangsungkan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Markas Besar Polri. Dalam kesempatan ini, Kapolri mengungkapkan bahwa sebentar lagi Indonesia akan memasuki peralihan musim hujan ke musim panas, sehingga perlindungan hutan dari peluang ancaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla dapat diantisipasi. Adapun melalui kerjasama ini, Listio mengatakan dapat menguatkan program prioritas pemerintah saat ini, yakni swasembada pangan, sehingga kawasan hutan dapat diterapkan penanaman jagung dan lain sebagainya. Kita akan menghadapi pergantian dari musim hujan ke musim panas, sehingga tentunya perlu ada langkah bersama dalam penegakan aturan, penegakan hukum terkait dengan potensi kebakaran hutan yang biasanya di dalamnya juga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu tentunya ini memperkuat sinergitas kita dalam hal penegakan hukum. Merespon hal tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan tantangan terbesar di sektor kehutanan saat ini adalah potensi karhutla. Ia juga menyorot soal keterbatasan SDM yang dimiliki. Melalui kerjasama ini dapat meningkatkan penegakan hukum hingga ke pelosok daerah dengan relasi yang dimiliki pihak kepolisian. Salah satu poin ya dari berbagai macam poin yang tadi disepakati adalah kerjasama untuk sama-sama menjaga hutan kita. Dengan keterbatasan SDM yang kami miliki, tentu kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki jaringan sampai ke pelosok-pelosok desa, sampai ke tingkat tapak, itu akan sangat membantu kami dalam menjaga hutan. Lebih lanjut, sehubung dengan peningkatan kerjasama ini, kedua lembaga tersebut dapat bersinergi secara maksimal serta melindungi hutan tanah air, sehingga fungsi hutan bagi kesejahteraan masyarakat dapat dinikmati sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Fahim, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, DPR menyetujui rancangan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan juga batu bara menjadi undang-undang. Dan RUU Minerba disahkan di tingkat 2 setelah sehari sebelumnya telah disetujui di tingkat 1. Sebanyak 8 fraksi yang ada di DPR menyetujui poin perubahan dalam RUU tersebut. Rapat paripurna DPR ke-13 masa sidang 2 tahun sidang 2024-2025 resmi mengesahkan RUU perubahan keempat nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara menjadi undang-undang. Hal ini disahkan melalui paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Adis Kadir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Adapun yang hadir dalam rapat paripurna tersebut yakni Wakil Ketua DPR Saan Mustafa, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsur Rijal, serta Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Badan Legislasi DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat. Berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sebelumnya, Balik DPR dan juga pemerintah telah menyetujui draft revisi Undang-Undang Minerba dengan 9 poin perubahan di dalamnya. Dengan revisi ini, pemberian izin tambang tak hanya berbentuk lelang, melainkan bisa pula diberikan dengan cara prioritas.
Lewat perubahan skema tersebut, organisasi masyarakat keagamaan, pengusaha UMKM termasuk koperasi bisa mendapatkan izin usaha tambang dengan membentuk badan usaha. Pemerintah dipastikan akan memprioritaskan UMKM lokal atau di daerah penghasil tambang. Di sisi lain, pemerintah dan DPR membatalkan rencana menjadikan perguruan tinggi atau kampus sebagai pengelola secara langsung. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan bahwa perguruan tinggi tidak akan terlibat langsung dalam pengelolaan tambang. Meski demikian, pemirsa, perguruan tinggi tetap akan mendapatkan manfaat melalui badan usaha yang ditugaskan untuk mengelola sumber daya alam. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan terkait posisi perguruan tinggi dalam pengelolaan izin pertambangan yang terdapat di Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Bahlil menyebut bahwa perguruan tinggi atau universitas tidak secara otomatis mendapatkan izin usaha pertambangan. Namun ia mengatakan perguruan tinggi yang membutuhkan bisa mengajukan dengan tujuan bekerja sama dalam riset, pemberian beasiswa, maupun dukungan fasilitas kampus. Hal itu bisa dilakukan oleh perguruan tinggi di daerah-daerah lain yang terdapat wilayah tambang, seperti di Maluku Utara, dengan keberadaan kawasan industri Wedabai, dan beberapa wilayah tambang lainnya. Jadi posisi perguruan tinggi itu tidak akan mendapatkan izin untuk tambang itu? Tidak secara otomatis mendapatkan IU. Tapi semua bisa mengajukan, Pak, berarti yang membutuhkan? Yang membutuhkan bisa melakukan, mengajukan untuk mengajukan agar bisa melakukan kerjasama dalam risetnya, dalam beasiswanya, atau dalam fasilitas kampusnya, itu bisa. Berarti penerima manfaat? Iya, penerima. Contoh katakanlah di Papua. Di Papua itu kan ada Uncen, ya. Mungkin risetnya mungkin kita bisa lewat Freeport. Di Maluku Utara, itu kan di sana kan ada Wedabai dan beberapa tambang-tambang lain. Di universitasnya bisa kita dorong untuk kemudian perusahaan-perusahaan itu punya ruang agar teman-teman ini bisa ikut. Begitupun di kampus-kampus di daerah yang memang wilayah tambangnya itu. Kriteria universitasnya ada nggak, Pak? Kriteria universitas? Apa semuanya Nanti kita pasti ada kriterianya. Ini kan baru undang-undangnya. Dari Jakarta, Fahrizal Davareskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya ini menyampaikan 30% dari 481 kepala daerah yang akan dilantik memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Hal itu disampaikan Bima Arya dalam konferensi pers usai digelarnya pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih di kantor Kemendagri Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Wamendagri mengatakan hasil tes kesehatan menunjukkan 30% dari keseluruhan kepala daerah yang akan dilantik memiliki kadar kolesterol tinggi. Beberapa kepala daerah lainnya, kata Bima, juga memiliki asam urat dan kadar gula yang sedikit di atas rata-rata kadar normal. Meski demikian, ia menyebut secara menyeluruh para kepala daerah yang akan dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 20 Februari 2025 itu dalam kondisi yang sehat. Bima menuturkan, beberapa kepala daerah, khususnya yang memiliki riwayat operasi dalam 6 bulan terakhir, juga akan diberikan atensi khusus. Nantinya, dalam kegiatan retret kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025, sebagian kepala daerah tersebut akan menggunakan pita sebagai tanda diberikan atensi khusus terkait kondisi fisiknya. Lebih lanjut, kata Wamendagri, para kepala daerah yang diberikan atensi khusus tersebut akan diberikan kelonggaran untuk menyesuaikan program-program dalam kegiatan retret yang dapat mereka ikuti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 ini sudah banyak sekali kepala daerah yang juga melakukan cek kesehatan. Betul. Seperti itu, seperti Wagub Jakarta, ada Rano Karno seperti itu yang juga melakukan cek kesehatan dan hasilnya juga baik, di mana juga ada dari Maluku Utara yaitu Sherly Chowanda yang kemarin baru saja juga melakukan cek kesehatan, di mana juga sempat mengatakan bahwa dari 30% banyak kepala daerah yang mengalami kolesterol yang tinggi. Tapi kalau kita melihat dari Maluku Utara, dari Sherly Chowanda juga mengatakan sempat bahwa dirinya ini terkena kolesterol dikarenakan
sering makan malam yang banyak seperti itu. Ini juga menjadi sebuah catatan untuk seluruh kepala daerah agar harus lebih berhati-hati lagi seperti dan juga memantau kadar makanan ya. Betul. Terlebih kita ketahui Vesida pemirsa pada hari Kamis nanti ada pelantikan kepala daerah dan memang diharapkan kondisi dari kepala daerah terpilih ini bisa fit saat pelantikan, di mana juga terlebih kita ketahui setelah pelantikan ada pelatihan retreat 5 Gelang dan kita berharap bahwasanya memang setiap rangkaian yang nantinya dilakukan untuk kepala daerah cukup padat seperti itu ya, dapat berjalan dengan lancar dan pastinya fit dari kesehatan kepala daerah tetap terjaga. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana rapat paripurna DPR RI menyetujui laporan Komisi 1 DPR tentang persetujuan penerimaan hibah Alpalhankam. Dalam persetujuan hibah itu juga digelar dalam rapat paripurna ke-13 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 18 Februari 2025. DPR RI menyepakati penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alpalhankam dari luar negeri di rapat paripurna ke-13. Adapun Indonesia menerima kapal patroli dari Jepang yang sudah disetujui sebelumnya melalui Komisi 1 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Jiwandono mengatakan persetujuan DPR diperlukan terkait hibah Alpalhankam dari luar negeri. Ia menyebutkan pihaknya sudah melakukan rapat dengan Menteri Pertahanan hingga Panglima TNI pada 4 Februari lalu. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, persetujuan DPR diperlukan untuk hibah pinjaman dari pemerintah lembaga asing. Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 22 Januari 2025, Komisi 1 DPR RI telah ditugaskan untuk membahas Surat Menteri Pertahanan RI nomor B
Romawi 12/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal persetujuan penerimaan hibah Alpal-Hankam dari luar negeri. Menindaklanjuti penugasan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI pada tanggal 4 Februari 2025, Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan RI dan Panglima TNI beserta para kepala staf untuk membahas hibah Alpal-Hankam dari luar negeri. Setelah mendengarkan penjelasan dari Menhan RI dan Panglima TNI, Komisi 1 DPR RI menyetujui penerimaan hibah Alpal-Hankam dari luar negeri sesuai dengan Surat Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Seperti diketahui, hibah yang didapat pemerintah Republik Indonesia senilai 1 miliar yen yang digelontorkan dalam bentuk 2 unit kapal patroli. Adapun untuk spesifikasi kapal yaitu atas 2 unit mesin di asal laut dan peralatan navigasi yaitu atas radar, sistem navigasi satelit, GPS plotter, kompas, dan lain-lain. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, rapat paripurna DPR RI resmi menetapkan RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2025. Dan keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir. DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas UU nomor 34 tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi prolegnas prioritas 2025. Hal tersebut disepakati dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 18 Februari 2025. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir selaku pemimpin sidang menyatakan DPR telah menerima supres terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU TNI. Ia meminta persetujuan rapat agar RUU TNI untuk menjadi RUU yang termasuk ke dalam prolegnas prioritas 2025. Bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia, yaitu nomor R12/02/02/2025 tanggal 13 Februari 2025, hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 256 ayat 2 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR. Untuk itu kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap RUU tersebut diusulkan masuk pada program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2025. Apakah dapat disetujui? Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ditugaskan kepada Komisi 1 DPR RI. Apakah dapat disetujui? Sebelumnya RUU TNI diusulkan masuk dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025-2029 di Badan Legislasi DPR RI. Usulan itu disampaikan Komisi 1 DPR dalam rapat koordinasi para pimpinan komisi di rapat balik DPR pada 12 Februari lalu. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, dari Komisi 6 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat umum dengan perwakilan eks-pramugari dan pramugara Garuda Indonesia pada Selasa 18 Februari 2025. RDPU yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta itu membahas perihal terkait permasalahan kebijakan rekrutmen kabin kru PT Garuda Indonesia Tbk. Dalam rapat dengar pendapat umum tersebut, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mempersilahkan perwakilan eks-pramugari Pramugara Garuda Indonesia untuk terlebih dahulu menyampaikan paparan ataupun keluh kesah yang ingin disampaikan. Perwakilan eks-pramugari Garuda Indonesia diantaranya menyampaikan adanya informasi perekrutan pramugari baru pada tahun 2024 dengan persyaratan zero hours atau fresh graduate atau non-pengalaman, sehingga 700-an orang pramugari yang telah dirumahkan sebelumnya tidak bisa kembali mendaftar. Hal ini dinilai ketidakberpihakan kebijakan Garuda Indonesia dalam merekrut pramugari baru. Garuda Indonesia merekrut
merekrut pramugari baru yang dimana itu dipublish di media sosialnya di Garuda Indonesia Training Center. Tapi persyaratannya adalah 0 hour yang dimana kami yang experience tidak bisa mengikuti seleksi tersebut. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI menyatakan bahwa Komisi 6 DPR RI menerima masukan-masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Komisi 6 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan Direksi PT Garuda Indonesia Persero Tbk maupun rapat kerja dengan kementerian terkait. Komisi 6 DPR RI akan meminta kepada Direksi PT Garuda Indonesia Persero Tbk untuk memberi prioritas kepada 700-an pramugara Garuda Indonesia yang masih mempunyai keinginan untuk dapat bergabung kembali bersama Garuda Indonesia. Setuju? Setuju. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan juga sejumlah menteri teknis menyambangi Istana Merdeka Jakarta pada hari kemarin. Dan AHY mengatakan pihaknya diundang makan siang oleh Presiden Prabowo Subianto sekaligus rapat terbatas. Salah satunya pembahasan dalam rapat terbatas adalah persiapan Lebaran 2025. Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono turut membawa sejumlah menteri di bawahnya, seperti Menteri Transmigrasi Iftitah, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, dan Menteri Perumahan dan Pemukiman Marwara Sirait. Dudi Purwagandi mengatakan salah satu yang dibahas dalam rapat terbatas adalah persiapan Lebaran 2025. Ini kumpul dengan Permenko ya? Permenko. Ini agenda dari Transmeeting sih, apa Pak? Nanti kita lihat. Bahas persiapan Lebarannya sih Pak? Persiapan Lebaran. Mungkin salah satunya. Ini berarti khusus yang di bawah Menko Infra aja? Iya. Ya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan rapat terbatas juga berkaitan dengan infrastruktur. Menko AHY akan menjembatani menteri teknis yang di bawahnya dalam ratas bersama Presiden Prabowo. Undangan dari Bapak Presiden untuk hadir makan siang sekaligus rapat terbatas. Saya sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama 5 menteri yang ada dalam koordinasi kami, termasuk Menteri Transmigrasi, Menteri ATR BPN, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tentunya membahas berbagai isu terkait dengan infrastruktur, dan kita ingin menyampaikan apa yang menjadi prioritas yang harus kita kawal bersama-sama. Tentu saya ingin menjembatani, termasuk mengkoordinasikan 5 kementerian, termasuk ada lembaga-lembaga lain yang tentunya sangat terkait dengan infrastruktur. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan 2 pekan jelang Ramadan, pemirsa, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini mulai mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi pada komoditas beras, minyak, telur, dan juga gula pasir. Sementara itu, pemirsa, untuk harga cabai dan bawang merah masih relatif stabil. Jelang 2 pekan memasuki bulan Ramadan, komoditas bahan pokok seperti beras, minyak, gula, dan telur cenderung mengalami kenaikan harga di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Penjual mengaku kenaikan sejumlah komoditas pangan jelang Ramadan tahun ini masih relatif aman dibandingkan pada saat Nataru. Contohnya untuk harga cabai dan juga bawang. Harga pada masing-masing komoditas pangan tersebut mayoritas naik sekitar Rp500 hingga Rp2.000 sesuai harga dari pemasok dagangan. Kalau saya kan baru beras. Ya beras naik sedikit sih, nggak banyak banget. Dari harga berapa ke harga berapa tuh? Misalnya dari yang 11.000 itu 11,5. 11.000 per kilo jadi 11,5. Ya. Nah kalau minyak sendiri kan ibu jualan minyak juga ya, itu ada naik juga nggak Bu? Naik. Dari harga berapa tuh Bu? Tadinya kan minyak kita itu 15, sekarang dari 17.000. Itu dari sononya. Dari saya jual 18. Dari pemasok kayak gitu. Iya. Ya ada naik, ada yang turun. Nggak seperti kemarin mahal semua. Ini masih mending harganya, nggak terlalu kayak kemarin minyak. Kalau sekarang tuh cabai atau bawang itu sekilo berapa sih Bu? Dan biasanya tuh berapa? Jualnya cabai 60, ya rawit masih 80,
bawang 3,5, 35. Itu naiknya berapa ribu tuh atau berapa? Naiknya sedikit. Sedikit. Selain cabai dan bawang itu ada lagi nggak sih Bu yang naik seperti sayur-sayuran? Bawang putih naik. Bawang putih naik sekarang 50. Biasa kan 42, 45. Harga itu dari ibunya sendiri atau dari pemasoknya juga harganya segitu? Ya dari belanjanya naik, jualnya ya naik gitu, bukan kita yang naikin. Oh, oke. Berarti Ibu belanjanya biasanya di mana? Di pasar induk. Pasar induk. Iya. Ini Ibu kayak jualan telur juga. Telur ada kenaikan harga nggak sih? Naik. Naik berapa tuh Bu? Sekarang jualin 30. 30 per kilo gitu. Per kilo. Biasanya berapa? Biasanya 28, 29. Berarti naik Iya. 1.000 sampai 2.000 ya? Iya, naik. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Bulan Ramadan ini sebentar lagi dan pastinya dipastikan seluruh masyarakat Indonesia memastikan terkait stok pangan dan juga harga beras ataupun sembako lainnya. Ini ada beberapa pasar yang mungkin kenaikannya sudah semakin signifikan seperti itu. Tapi ada beberapa juga yang mengatakan bahwa ini masih stabil. Dan tentunya juga harapan dari seluruh masyarakat Indonesia di hari Raya Idul Fitri dan juga di hari Lebaran dan juga bulan puasa yang penuh berkah ini, penuh berkah nanti seperti itu maksudnya pemirsa. Mudah-mudahan harga pangan sembako di Indonesia ini bisa turun dan juga tetap stabil ya, tidak ada kenaikan agar bisa memudahkan dan juga meringankan seluruh beban masyarakat Indonesia. Walaupun memang kalau kita ketahui Festi ada kenaikan di bahan pangan termasuk di beras, telur dan juga minyak goreng dan bawang. Namun ya. pastikan kita ketahui bahwasanya harga masih stabil walaupun kita ketahui kenaikan saat ini belum terlalu signifikan dibanding Nataru tahun 2024. Namun kita berharap bahwasanya pastinya harga pangan di seluruh pasar Indonesia bisa stabil agar masyarakat menyambut Ramadan ini dengan penuh sukacita. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri ATR BPN Nusron Wahid untuk membahas isu pertanahan termasuk pemberian HGU untuk kelapa sawit dan juga sengketa tanah. Dan dalam keterangannya, Nusron juga melaporkan investigasi penyalahgunaan sertifikat tanah di Bekasi dan Tangerang serta tumpang tindih
sertifikat akibat kesalahan administrasi dari tahun 1960 hingga 1987. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid di Istana Merdeka Jakarta pada Senin siang. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai isu strategis mengenai pertanahan dan tata ruang, termasuk perkembangan prosedur pemberian hak guna usaha untuk perkebunan kelapa sawit dan penyelesaian sengketa tanah. Dalam keterangan pers, Nusron Wahid menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berfokus pada laporan mengenai perkembangan tata cara pemberian hak atas tanah, terutama yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, isu penyalahgunaan sertifikat tanah di Bekasi dan Tangerang juga menjadi perhatian utama, khususnya terkait kasus pagar laut. Nusron menyatakan bahwa proses investigasi terhadap kasus tersebut sudah berjalan dan beberapa orang di Bekasi akan diberhentikan sebagai tindak lanjutnya. Nusron menyampaikan di Tangerang terdapat 193 sertifikat di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegangnya. Nusron juga menyebutkan bahwa oknum yang terlibat dalam pemindahan peta tanah ke laut telah teridentifikasi melibatkan beberapa individu, termasuk oknum kepala desa. Semua data-datanya, baik yang di Tangerang maupun Bekasi. Yang Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan. Ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi. Cuma jumlahnya berapa saya lupa. Ya kan, baru tadi pagi saya dapat laporan dari Inspektorat Jenderal hasil investigasinya. Mungkin kalau nggak besok, lusa saya umumkan jumlah orang yang akan kita berhentikan lagi. Jadi kita serius mengatasi masalah ini. Hari ini juga yang di Tangerang 193 sertifikat secara sukarela juga sudah diserahkan sama BPN, dibatalkan secara sukarela yang di atas laut. Jadi insya Allah semua yang di atas laut clear and clear dibatalkan. Selain itu, tumpang tindih sertifikat hak milik akibat kesalahan administrasi di masa lalu juga turut dibahas. Nusron menjelaskan bahwa banyak sertifikat dari 1960 hingga 1987 tidak dilengkapi peta tanah yang jelas, menyebabkan masalah kepemilikan yang muncul belakangan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menolak alasan mangkir Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan dalih mengajukan pra-peradilan. Dan Hasto akan dipanggil lagi sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan pemeriksaan Hasto kemungkinan digelar pada Kamis atau Jumat pekan ini. Surat panggilan kedua untuk politikus PDIP itu dipastikan akan segera dikirim. Tessa mengatakan proses pra-peradilan berbeda dengan penyidikan, sehingga Hasto dipastikan tidak bisa mendalihkan gugatan itu menjadi alasan mangkir. Kepada yang bersangkutan, masih di pekan ini, saya lupa apakah untuk hari Kamis atau hari Jumat, tapi infonya akan dikirimkan surat panggilan kedua tersebut. Sementara itu diketahui kubu Hasto Kristianto kembali melawan penetapan tersangka dari KPK. Hasto mengajukan pra-peradilan lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Dio Balau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, bentrok antar dua kelompok geng motor pecah di Kota Medan pada Senin malam. Kedua kubu terlibat saling serang menggunakan senjata tajam di depan Masjid Raya Medan, Jalan Sisingamaraja, Medan, Sumatera Utara. Video bentrok antar dua kelompok geng motor saling serang menggunakan senjata tajam direkam oleh pegawai Hotel Madadi yang saat itu hendak pulang ke rumahnya. Video aksi brutal para remaja berlainan kubu ini kemudian viral di media sosial. Pegawai Hotel Duspaneri Selasa siang mengatakan bentrok kedua kubu geng motor ini terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Para pelaku diperkirakan masih berusia remaja dan diperkirakan masih duduk di bangku SMP atau SMA. Kedua kubu yang mengendarai sepeda motor ini sama-sama ingin melukai lawannya dengan menggunakan senjata tajam. Belasan lah itu, belasan. Saya dengar ada. Kalau saya yang waktu saya informasi baru hari itu pernah juga ya. Tapi yang tadi malam ya ada lumayan ramai gitu ya. Meski belum pernah Hotel Madadi diserang oleh kelompok geng motor, namun akibat kejadian ini para tamu Madadi merasa resah dan juga takut.
Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Aksi disayangkan viral di media sosial. Beberapa pengunjung Taman Safari nekat keluar mobil meski ada papan peringatan dilarang keluar kendaraan. Perilaku ini pemirsa membuat pengunjung lainnya khawatir dan dapat terjadi insiden yang tidak diinginkan. Sebuah video yang memperlihatkan perilaku berbahaya pengunjung Taman Safari Indonesia di Bogor, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Seorang warganet membagikan momen tampak mobil berwarna putih yang dikendarai sebuah keluarga, yakni terlihat saat 2 ibu dan 3 anak nekat keluar dari kendaraannya di Taman Safari Bogor. Meskipun di area tersebut terdapat larangan jelas dalam 3 bahasa untuk tidak keluar dari mobil. Perilaku ini membuat pengunjung lain khawatir terjadi insiden yang tidak diinginkan. Diketahui peristiwa tersebut terjadi saat pengunjung melintas di area Flamingo dan aksi ini melanggar aturan keamanan dan berpotensi membahayakan. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pengelola kebun binatang terkait insiden ini. Salah satu netizen mengusulkan agar dipasang stiker di pintu kendaraan sebagai pengingat. Jika stiker tersebut rusak dan terbukti ada pelanggaran, maka pengunjung akan dikenakan sanksi denda. Dari peristiwa ini pengunjung diimbau untuk mematuhi aturan demi keselamatan dan keamanan bersama. Salah satunya untuk tidak keluar dari kendaraan saat berada di Taman Safari, demi keselamatan bersama dan menjaga kenyamanan bagi semua pengunjung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi menarik pemirsa, seorang ibu yang tengah hamil muda di Subang memiliki keinginan unik, yaitu ngidam ditilang polisi. Dalam video yang dibagikan Polsek Pamanukan, ibu tersebut dibonceng seorang pria tanpa mengenakan helm dan diberhentikan oleh polisi. Dalam video yang dibagikan Polsek Pamanukan, ibu tersebut dibonceng seorang pria tanpa mengenakan helm dan diberhentikan polisi. Video ini diunggah di akun sosial media Instagram @polsek_pamanukan pada 15 Februari 2025. Polisi yang merekam video tersebut menyatakan ibu-ibu hamil pengen ditilang. Melalui caption di sosial medianya dijelaskan bahwa sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, unit Lantas Polsek Pamanukan memenuhi keinginan ibu yang tengah hamil muda itu. Dalam video yang diunggah, seorang petugas merekam kejadian sementara polisi lain berperan menilang sambil memberikan edukasi tentang keselamatan berkendara. Pasangan itu hanya tersenyum saat menerima teguran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kalau udah ibu-ibu, apalagi calon ibu ya, berbuat ataupun melakukan sebuah aksi, laki-laki bisa apa ya Sally ya? Kita melihat ini aksi seorang ibu-ibu ataupun seorang ibu hamil yang ngidam untuk ditilang polisi. Biasanya ibu-ibu ini kan ngidamnya rujak gitu kan, yang asam-asam, yang pedes-pedes. Tapi ya selagi tidak melakukan ataupun membangun candi, kalau misalnya ditilang ya nggak apa-apa ya, apa boleh buat seperti itu ya. Tapi ini juga menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua, untuk bapak-bapak di luar sana. Kalau istrinya ngidam gitu kan ya, apalagi ditilang polisi, ini juga polisi juga sempat ini loh tertawa juga loh ketika melihat seorang ibu ingin ditilang ini dengan sengaja tidak memakai helm keduanya agar ibu ini bisa ditilang seperti itu. Walaupun memang sebenarnya aksi seperti tersebut untuk tidak menggunakan helm dalam mengendarai motor sebenarnya tidak boleh ya Festi. Namun kita berharap bahwasanya memang ibu yang ngidam ditilang polisi mungkin nanti anaknya bisa menjadi polisi, kita tidak tahu. Dan pastinya kita berharap bahwasanya masyarakat Indonesia apapun kondisinya tetap mengendarai motor dengan menggunakan helm. Ini demi menjaga keselamatan Anda dan juga pengendara lainnya. Oke pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.